Kabar ini, kabar terkabar. Saya ingat juga ibunya Pak Jokowi juga dulu ketika serangan-serangan terhadap Pak Jokowi dimulai, ketika suara Pak Jokowi tinggi sekali, itu kan yang diserang juga Ibu Noto. Dengan tuduhan yang apa sih ini gitu loh. Tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal dibilang Ibu Notonya. Pernah nggak kita melihat Ibu Iriana secara kasat mata, iya, kan nggak mungkin disembunyi ini selama 10 tahun ikut cawe-cawe dalam pemerintahan. Ada nggak? Kalaupun ada tapi nggak bisa dibuktikan dan kita nggak tahu. Ya, berarti kan nggak kelihatan. Dengar isu aja jarang lah. Iya kan? Dengar isu aja jarang. Bahkan mungkin Ibu Iriana kalau datang ke acara-acara tertentu karena memang kayaknya diajak dan dibawa sama Pak Jokowi gitu misalnya. Dulu Bang Budi Ari pernah cerita Bang. Di acara Projo di Magelang itu yang Pak Jokowi bilang mungkin yang kita dukung ada di sini gitu. Itu pertama kalinya Bu Iriana datang ke acara Projo. Nah, gitu. artinya kan enggak seperti itu. Jadi bukan seorang ibu negara yang aktif berpolitik, tapi dia punya pengaruh di keluarga, wajar lah. Kalau ibu yang dominan di keluarga ya wajar, jangankan ibu negara, istri saya juga dominan di keluarga gitu, dalam pengambilan putusan di dalam keluarga. Menurut saya itu nggak ada yang salah. Apa yang kemudian harus dipersalahkan dari seorang ibu yang misalnya, taruhlah misalnya, saya juga nggak yakin ya sebenarnya ibu negara sejauh itu misalnya bermainnya seperti tuliskan Tempo. Tapi taruhlah itu benar. Dalam ruang lingkup keluarga mereka, dalam proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan masa depan keluarga, nggak ada salah sama sekali. Ini seolah-olah di framing, ya, semacam aktor intelektual tunggal, sutradara tunggal untuk merekayasa ini dan itu. Ini politik kita ini agak misoginis nih, agak politik yang punya prasangka buruk dan stereotip buruk terhadap perempuan. Ketika Kaisang, ingat nggak? Ketika Kaisang jadi ketua umum PSI, lihat nggak narasi-narasi yang muncul di pihak kontra Kaisang? Ini ambisi istri, ini istri yang ambisius sehingga suaminya didorong-dorong. Ini politik macam apa sih ini? Politik misoginis nih, politik yang benci perempuan. Kalau dia istrinya Kaisang ya pasti besar pengaruhnya buat Kaisang loh. Iya, kalau Anda bukan siapa-siapanya Kaisang ya berarti nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. Jangankan istri misalnya, sahabat aja bisa punya pengaruh kan, apalagi istri. Ketika misalnya mau menyerang Kaisang, istrinya disudutkan. Ketika ini Pak Jokowi, Gibran ada dalam pusaran politik hari ini, mungkin serangan-serangan terhadap mereka nggak terlalu mempan, yang dihancurkan sekarang Ibu Iriana. Saya ingat juga ibunya Pak Jokowi juga dulu ketika serangan-serangan terhadap Pak Jokowi dimulai, ketika suara Pak Jokowi tinggi sekali, itu kan yang diserang juga Ibu Noto. Dengan tuduhan yang apa sih ini gitu loh. Tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal, dibilang Ibu Notonya non-muslim, mualaf, istri tokoh PKI, ini bukan ibu aslinya Pak Jokowi. Ya itu paling banyak tuh. Ini politik kita misoginis sekali loh. Jadi ketika aktor politiknya sudah diserang tapi nggak mempan, lari ke ibunya. Aktor politik ini nggak mempan untuk diserang, lari ke istrinya. Ya, aktor politik ini nggak mempan, nanti ke saudara perempuannya atau ke siapanya. Ada apa kalian dengan perempuan? Sampai serendah itu apa pandangan kalian terhadap perempuan? Kalaupun misalnya dia berperan dalam keluarganya, yang mana itu misalnya keluarga petinggi negara, salahnya di mana? Kan dia bukan patung, dia kan bukan boneka, dia bukan pajangan, dia manusia yang hidup dan mendampingi orang paling penting di republik ini ketika mengambil keputusan. Salahnya di mana? Justru kan bagus ketika presiden kita punya teman berpikir yang bisa teman hidup yang bisa diajak diskusi. Justru kan bagus ketika misalnya seorang wali kota punya ibu yang bisa diajak diskusi. Buat saya itu bagus sekali. Menurut saya itu juga yang terjadi sama Mas Anies. Saya rasa ibunya Mas Anies punya pengaruh yang sangat besar dalam karirnya Mas Anies. Kenapa? Oh iya, profesor ya ibunya. Iya, ibunya kan sangat terdidik. Iya, itu pasti sangat mempengaruhi ininya Mas. Kan kita menghina semua ibu kalau begini. Iya kan, mengarahkan ibu yang mengarahkan, ya ibu saya juga mengarahkan saya kok. Iya kan, sampai di detik ini
Di mana salahnya gitu loh. Tapi kan Bu Iriana bisa aja ya punya power di dalam struktur negara. Pernah nggak kita lihat Ibu Iriana ngumpulin ketua partai? Ya enggak sih, nggak pernah. Pernah nggak kita lihat Ibu Iriana melobi orang? Iya, nggak ada. Ada nggak berita itu? Kecuali ditulis Tempo ini ya. Ini yang dengan jurnalistik misoginis ini ya. Ini jurnalistik misoginis nih. Nggak cuma Tempo. Orang-orang yang mengaku budayawan itu pun berlaku misoginis terhadap perempuan. Berlaku misoginis terhadap perempuan. Apa yang ditulis misalnya oleh Gunawan Muhammad terakhir ini. Soal Ibu Atikahnya dipuji, menurut saya bagus. Tapi kemudian bilang ada yang mengusulkan bagaimana kalau calon ibu negara dibikin lomba lari aja biar fun. Biar Ibu Atikoh yang menang. Sayang Pak Prabowo nggak punya calon ibu negara. Atikoh Supriyanti Ganjar, istri calon presiden Ganjar Pranowo, ikut lari maraton penuh 42 km. Hebat. Dalam Borobudur Marathon 2023. Waktunya 5 jam 46 menit. Ia tak berambisi jadi atlet dalam usia 52, prestasinya sudah cukup mengesankan. Lari adalah untuk kegembiraan dan kesehatan, juga seperti dialami tiap pelari maraton untuk melatih ketahanan mental. Ini bukan maraton Atikoh pertama. Ada yang mencatat ia ikut maraton Tokyo di awal 2023. Atikoh memang pernah kuliah di Jepang setelah lulus dari UGM dalam teknologi pangan. Ada netizen yang usul untuk membuat Pilpres 2024 meriah, adakan saja lomba maraton untuk calon ibu negara. Tapi persoalannya Prabowo tak punya calon ibu negara. Ini insulting nggak? Ini insulting orang dengan kemudian melibatkan ketiadaan perempuan. Jadi lu seolah-olah terhina. Lu hina banget jadi orang kalau lu nggak punya pasangan. Ini ditulis oleh budayawan. Kalian ada apa nih? Ada apa dengan politik kalian? Pertama, politik misoginis, ya. Yang kedua, politiknya rendah, merendahkan orang, insulting orang yang tidak ada pasangan. Ada yang lebih parah lagi, insulting pacarannya Kaisang. Orang yang sama ini. Iya kan? Insulting pacarannya Kaisang yang gagal itu. Terus untuk memahami karakter orang. Ini seolah-olah Gunawan Muhammad gak pernah muda. Ya mungkin kisah cinta Gunawan Muhammad juga gak terpuji. Gak cuma di masa muda, mungkin di masa tua juga gak terpuji gitu. Kalau kisah cinta itu dikait-kaitkan dengan politik, boleh juga dong. Kalau misalnya dilihat kisah cintanya nih orang gak layak jadi budayawan. Kenapa bang? Ya bisa aja kan kalau ada cerita. Kalau misalnya nggak terpuji, saya yakin aja itu nggak terpuji. Gitu. Budayawan ini banyak nggak terpuji juga kisah cintanya. Nggak layak juga Anda jadi budayawan. Kita kan nggak mau ngebahas itu. Tapi saya mau ngebahas soal cara berpikir. Apa urusannya kisah cinta anak muda yang kandas kemudian dengan urusan dia dengan politik? Kisah cinta Anda juga bisa dibongkar orang loh. Banyak cerita-cerita loh, Anda nggak layak jadi budayawan nanti. Tapi kita akhirnya membongkar-bongkar aib kan. Kita lagi mau pilpres ini, ya kan? Nggak ada urusan itu dengan urusan punya ibu negara, nggak ada ibu negara, nggak ada urusan dengan kemampuan dia ngelola negara. Sadar nggak itu juga nanti jatuhnya bisa menghina istrinya Mas Anies? Kenapa gitu bang? Ya bisa kebayang nggak Mbak Ferry ikut lomba lari? Iya sih 50 km ya tadi berapa kilometer? Ini kan 52 kilometernya. Kesannya bercanda, kesannya mau jenaka, tapi ini buah dari perasaan yang sudah kotor nih, buah dari hati yang sudah kotor. Dia nganggap politik yang kotor, tapi sebenarnya hatinya yang kotor. Makanya manifestasi pernyataan-pernyataan politiknya sekotor itu.